Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Cerita Temannya Temanku, tempat di mana kisah-kisah paling gelap dan rahasia yang tak pernah terungkap menemukan suaranya. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuat bulu kudukmu merinding, tentang seseorang yang seharusnya menjadi inspirasi, tetapi justru menjadi bayangan di balik layar kaca. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan semata. Namun, siapa tahu, mungkin kisah ini sebenarnya ada di sekitarmu, atau bahkan lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Di jagat media sosial Indonesia, nama Clara Anandita adalah fenomena. Dengan lebih dari 5 juta pengikut di berbagai platform, ia adalah ikon gaya hidup sehat, fashionista yang modis, dan motivator ulung. Senyumnya yang manis, rambutnya yang selalu tertata sempurna, dan konten-kontennya yang positif membuat jutaan orang terinspirasi. Clara sering membagikan tips skincare, resep makanan sehat, rutinitas olahraga, dan travel vlog ke destinasi-destinasi eksotis. Ia selalu tampil ceria, energik, dan penuh semangat. Para brand besar antri untuk bekerja sama dengannya, endorsement mengalir deras, dan pundi-pundi uangnya terus membengkak. Di mata publik, Clara adalah sosok yang sempurna. Ia sering memposting foto bersama orang tua yang ia sebut sebagai pilar hidupku, atau video yang menunjukkan interaksinya yang hangat dengan penggemar. Seolah-olah, Clara ini too good to be true. Dan ternyata, memang begitu adanya. Di balik sorotan lampu dan jutaan like, kehidupan nyata Clara Anandita adalah kebalikan total dari apa yang ia tampilkan. Senyum manisnya seringkali adalah sebuah topeng, menutupi ambisi yang gelap dan kerakusan yang tak terpuaskan. Pertama, mari kita bicara tentang keluarga. Clara seringkali memposting foto throwback masa kecilnya dengan caption manis tentang betapa ia mencintai orang tuanya. Tapi kenyataannya, hubungan Clara dengan orang tuanya, Pak Haris dan Ibu Nia, sangatlah dingin. Sejak popularitasnya meroket, Clara sibuk dengan jadwalnya yang padat dan jarang sekali mengunjungi mereka. Bahkan, ia sering mengabaikan panggilan telepon dan pesan dari orang tuanya. Uang yang ia kirimkan memang banyak, tapi kasih sayang dan perhatiannya nyaris tidak ada. Orang tuanya sering merasa sedih karena putri mereka yang dulu hangat kini terasa begitu jauh, hanya terhubung lewat kiriman uang dan foto-foto palsu di media sosial. Clara selalu bilang sibuk nak, ujar Ibu Nia, suatu kali pada kerabatnya, dengan mata berkaca-kaca. Padahal kami cuma ingin dia pulang, makan masakan ibu, seperti dulu. Kemudian, ada sisi kompetitif Clara yang brutal. Dia bukan tipe yang segan menginjak orang lain demi mencapai puncak. Laura Shah Putri adalah salah satu korbannya. Laura adalah seorang influencer muda yang sedang naik daun, dengan niche yang mirip dengan Clara. Ia dikenal karena kontennya yang jujur dan apa adanya, yang perlahan mulai menarik perhatian pengikut. Clara melihat Laura sebagai ancaman. Clara, dengan liciknya, mulai menyebarkan rumor tak berdasar tentang Laura di kalangan influencer lain dan agensi. Ia menuduh Laura menjiplak ide kontennya, bahkan memasukkan produk endorse. Clara juga menggunakan jaringan koneksinya yang luas untuk memastikan Laura tidak mendapatkan proyek-proyek besar. Puncaknya, Clara membayar beberapa akun anonim untuk membuat serangan bullying siber secara masif terhadap Laura, menuduhnya penipu dan pemalsu. Laura, yang mentalnya tidak sekuat Clara, akhirnya terpuruk. Ia menarik diri dari media sosial, dan karirnya hancur. Clara tersenyum puas. Satu ancaman berhasil ia singkirkan. Tidak hanya itu, Clara juga memiliki manajer yang sangat loyal, atau lebih tepatnya, sangat penurut, bernama Doni.
Doni sudah bekerja dengan Clara sejak awal karirnya. Ia tahu semua trik dan rahasia Clara, termasuk bagaimana Clara sering berbohong soal engagement palsu dengan membeli like dan followers, atau bagaimana ia membatalkan kerjasama dengan brand kecil tanpa pemberitahuan setelah mendapatkan proyek yang lebih besar. Doni sebenarnya tidak setuju dengan beberapa praktik Clara, tapi ia takut kehilangan pekerjaannya dan terlalu bergantung pada uang yang diberikan Clara. Clara merasa di atas angin. Hidupnya sempurna, pundi-pundinya penuh, dan ia adalah idola jutaan orang. Ia lupa bahwa dalam dunia digital, jejak kaki bisa sangat sulit dihapus, dan musuh yang ia ciptakan bisa muncul kapan saja. Suatu hari, angin segar berubah menjadi badai. Clara baru saja selesai melakukan live streaming untuk sebuah brand kosmetik. Setelah live selesai, ia lupa mematikan kamera. Ia mengira sudah offline. Di saat itulah, ia menelepon Doni, manajernya. "Don, gimana tuh si Laura? Udah bener-bener matikan akunnya?" kata Clara dengan nada meremehkan, wajahnya tanpa senyum manis yang biasa. "Gue seneng banget deh, akhirnya tikus kayak dia minggir juga. Bikin kotor industri aja." Doni, yang saat itu sedang berada di sebuah acara, menjawab dengan suara agak pelan, "Udah aman, Clara, jangan terlalu overconfident juga." Ada beberapa pihak yang mulai curiga sama kampanye hitam itu. "Curiga apa? Nggak ada bukti ini." Clara tertawa sinis. "Lagian, siapa sih mereka? Paling haters doang." "Oh ya, Don, lo udah urusin belum masalah kontrak sama brand A? Bilang aja gue tiba-tiba sakit parah, nggak bisa ikut event mereka. Padahal gue udah dapet tawaran yang jauh lebih gede dari brand B." Pembicaraan itu terus berlanjut. Clara membicarakan bagaimana ia memanipulasi metrik akunnya, bagaimana ia memfitnah Laura, dan bagaimana ia menipu brand. Ia bahkan mengeluhkan orang tuanya, "Capek banget deh, ibu sama bapak nelpon terus. Maunya apa sih? Udah gue kirimin duit banyak juga, masih kurang? Bikin males aja kalau harus pulang ke rumah. Mending gue liburan ke Maldives." Tanpa Clara sadari, rekaman live streaming itu masih berjalan. Dan yang lebih parah, salah satu tim teknis dari brand kosmetik yang Clara endorse sedang memantau sesi live tersebut. Mereka melihat Clara yang asli, bukan Clara yang ada di layar kaca. Tim tersebut, yang merasa muak dengan perilaku Clara, secara diam-diam merekam seluruh percakapan tersebut. Mereka merasa ini adalah bukti kebusukan Clara yang harus diungkap ke publik. Beberapa hari kemudian, sebuah video berdurasi 10 menit beredar luas di berbagai platform media sosial. Judulnya sederhana namun mematikan, bayangan di balik ratu media sosial, Clara Anandita yang sebenarnya. Video itu berisi rekaman utuh percakapan Clara dengan Doni. Kualitas audionya jernih, wajah Clara terlihat jelas, dan kata-kata kasar serta pengakuannya terdengar sangat mengerikan. Dunia media sosial gempar. Jutaan pengikut Clara, yang selama ini memujanya, kini merasa dikhianati. Tagar Clara penipu dan senyum palsu Clara langsung trending di mana-mana. Komentar-komentar kebencian membanjiri setiap akun media sosialnya. "Aku nggak percaya ini. Selama ini dia cuma pura-pura. Pantesan Laura menghilang, ternyata ini pelakunya. Aku merasa bodoh udah ngefans sama dia. Pengkhianat." Begitulah komentar-komentar yang dulu menjadi pemujanya. Brand-brand yang bekerja sama dengan Clara langsung memutuskan kontrak. Puluhan juta rupiah lenyap dalam sekejap. Jadwal syuting, endorse, dan event dibatalkan semua. Clara yang biasanya sibuk dengan berbagai proyek, kini hanya bisa bersembunyi di rumahnya yang mewah,
dikelilingi oleh kehancuran. Doni, manajernya, yang panik dan merasa dikhianati, akhirnya angkat bicara. Ia memberikan kesaksian kepada media tentang semua praktik kotor Clara, termasuk bagaimana Clara memasukkan data engagement dan menipu brand. Pengakuan Doni memperparah citra Clara yang sudah hancur. Laura Syahputri, yang selama ini terpuruk, kini mendapatkan dukungan publik yang luar biasa. Banyak influencer lain yang dulu diam, kini berani bersuara dan menceritakan bagaimana Clara menjatuhkan mereka. Kisah Laura menjadi viral, dan secara perlahan, ia mulai membangun kembali karirnya dengan dukungan tulus dari para penggemar barunya. Keluarga Clara, Pak Haris dan Ibu Nia, merasa sangat malu dan sedih. Meskipun mereka tidak terlibat, nama baik keluarga mereka ikut tercoreng. Ibu Nia sempat mencoba menghubungi Clara, tapi Clara menolak untuk mengangkat telepon. Ia merasa terlalu malu dan putus asa untuk menghadapi siapapun, apalagi orang tuanya yang selalu ia abaikan. Clara Anandita, yang dulu selalu tampil sempurna, kini menghadapi kenyataan pahit. Ia bukan lagi idola, melainkan simbol kemunafikan. Ia kehilangan segalanya, karir, uang, reputasi, dan yang paling parah, kepercayaan orang-orang yang pernah mengaguminya. Beberapa bulan berlalu, akun-akun media sosial Clara mati. Ia menghilang sepenuhnya dari mata publik. Ada rumor ia sempat depresi parah, bahkan sempat ingin mengakhiri hidup. Namun, entah bagaimana, ia memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Perlahan, sangat perlahan, Clara mencoba membangun kembali dirinya. Bukan sebagai influencer lagi, tapi sebagai manusia biasa. Ia mulai datang mengunjungi orang tuanya, mengakui semua kesalahannya, dan meminta maaf dengan tulus. Butuh waktu lama bagi Pak Haris dan Ibu Nia untuk menerima kembali putrinya, tapi perlahan hubungan mereka mulai membaik. Clara belajar untuk menghargai kehadiran mereka, bukan hanya uang yang bisa ia berikan. Ia juga mencoba menghubungi Laura, tapi Laura menolak. Laura sudah terlalu sakit hati. Clara tidak memaksa. Ia tahu beberapa luka memang tidak bisa disembuhkan dengan mudah, dan ia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Hidup Clara Anandita tidak pernah kembali seperti dulu. Ia tidak lagi mandi kemewahan atau dipuja jutaan orang. Ia bekerja di sebuah pekerjaan biasa, jauh dari gemerlap media sosial. Sesekali, ia melihat influencer lain yang sedang naik daun, atau mendengar nama Laura Syahputri disebut-sebut sebagai influencer yang jujur dan inspiratif. Ada rasa iri yang sempat muncul, tapi kemudian tergantikan oleh kesadaran. Ia tahu, hidup yang ia jalani sekarang, meskipun jauh dari kata mewah, adalah hidup yang lebih jujur. Mungkin, kejatuhan Clara adalah satu-satunya cara baginya untuk benar-benar melihat bayangan di balik layar kaca. Bayangan yang ternyata adalah dirinya sendiri. Kisah Clara Anandita adalah sebuah pengingat yang mengerikan. Bahwa kegelapan bisa bersembunyi di balik cahaya paling terang, dan keserakahan mampu mengikis integritas seseorang hingga tak bersisa. Ia yang seharusnya menginspirasi, justru memanipulasi. Ia yang seharusnya membawa kebaikan, justru menyebarkan kebohongan. Karma itu nyata, dan keadilan, walau terkadang lambat, pasti akan menemukan jalannya. Tak peduli seberapa tinggi posisimu, atau seberapa banyak harta yang kau kumpulkan, kebenaran akan selalu mencari cara untuk terungkap. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan ingatlah, teman-teman, berhati-hatilah dengan senyum palsu di sekitarmu, karena kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Sampai jumpa di cerita temannya temanku berikutnya.